Shalom. Merdeka. Merdeka, merdeka, shalom, shalom, shalom. Kita berterima kasih untuk semua orang yang melayani dulu dong. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini Indonesia merdeka dan kita lebih bersyukur lagi karena kita dimerdekakan, punya hidup yang baru di dalam Tuhan, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, karena hidup yang baru lebih daripada kemerdekaan yang bisa diberikan daripada dunia, betul ya? Dan hari ini saya mempunyai kehormatan untuk bisa berbicara firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita fokuskan hati kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang memberikan kami hidup, keselamatan, dan juga penyertaan di setiap langkah kami. Terima kasih Engkau luar biasa, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Pagi ini sebuah rasa syukur yang luar biasa, kami bisa kembali mendengarkan firman Engkau. Biarlah Tuhan setiap perkataan, firman yang kami dengar bisa membangun iman kami dan bisa memberkati kami. Sertai hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan yang hamba katakan adalah isi daripada hati Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mulai dengan mengatakan beberapa hal. Saya mengajak kita untuk berhenti membaca Alkitab. Saya mengajak kita untuk minggu depan tidak perlu datang lagi ke gereja. Saya mau mengajak kita berhenti bertobat. Saya mau mengajak kita untuk berhenti ikut Tuhan. Sekarang apa yang muncul dalam pikiran kita kalau ada seorang hamba Tuhan berbicara hal tersebut? Mungkin pendeta di depan sini, ini pendeta Robert, kenapa ini? Apa yang muncul dalam pikiran kita saat seorang hamba Tuhan bilang bahwa jangan lagi baca firman. Lebih baik tinggalkan Tuhan. Mungkin respon pertama kita adalah kita bisa bingung, respon kita bisa terkaget-kaget. Namun itulah contoh di mana perkataan yang tidak keluar dari seorang yang kita pikir seorang hamba Tuhan, yang biasanya berbicara tentang firman, tiba-tiba berbicara tentang hal yang lain. Mana mungkin dari mulut seorang hamba Tuhan ada ajakan untuk tinggalkan Tuhan. Mana mungkin hari ini ada ajakan dari seorang hamba Tuhan untuk tidak setia. Ini adalah hal yang tidak masuk akal. Betul apa betul? Waktu saya tadi bicara tersebut, hal-hal tersebut saya lihat matanya satu-satu dan beberapa orang sudah mau meninggalkan ruangan ini. Karena nggak mungkin rasanya orang yang seharusnya berbicara tentang firman, tiba-tiba berbicara tentang hal yang sebaliknya. Dan hal ini adalah yang jadi pertanyaan yang kita perlu hari ini berikan kepada diri kita sendiri. Sama seperti yang tadi kita lihat. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, kalau kita bilang kita adalah seorang Kristen hari ini, kalau kita katakan Yesus adalah juru selamat hidup saya, bagaimana hari ini kita menggunakan perkataan dari mulut kita? Apakah jangan-jangan seperti contoh yang tadi? Orang bisa lihat kita pergi hari Minggu ke gereja, 17 Agustus. Tadi pada kena macet? Seperti hari biasa tadi ya. Bukan seperti hari Minggu biasanya. Karena orang-orang pergi kepada institusinya, pergi ke satu tempat, mungkin ada pergi ke sekolah, ada ke tempat kerjanya, mereka merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mereka upacara.
Terima kasih tim multimedia, tepuk tangan dulu buat mereka. Bim salah Bim. Bisa dia. Dan hari ini kalau kita bilang kita seorang Kristen, kembali kepada hal tadi. Jangan-jangan hari ini perkataan kita justru jauh daripada kata mengenal Tuhan. Kita pergi ke gereja setiap hari Minggu, jangan-jangan setiap hari justru perkataan kita jauh daripada firman Allah, perkataan kita jauh daripada perkataan yang memberkati orang lain atau membantu orang lain. Kita bisa gunakan mulut kita hari ini untuk perkataan yang sia-sia. Kita bisa gunakan hari ini, perkataan kita hari ini untuk melukai orang lain. Ada istilah mulutmu? Tahu kan? Di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu sangat amat besar kuasanya. Seorang anak bisa besar dengan baik atau buruk bahkan dari perkataan orang tuanya. Seorang bapak atau ibu bisa sehat umurnya, panjang, bahkan karena perkataan anaknya. Ada riset yang membuktikan orang tua yang berbicara kepada anaknya dan memiliki komunikasi yang baik, memiliki kesempatan umur jauh lebih panjang dibandingkan yang tidak. Saya masih ingat kata-kata orang tua saya saat saya masih kecil. Dan kita pasti mengingat kata-kata entah itu dari ayah kita, ibu kita, atau mungkin keluarga kita yang lain. Yang sampai hari ini mungkin menjadi core atau ingatan yang utama dalam kepala kita. Mungkin ada kata-kata yang membangun, tapi mungkin juga sebaliknya. Dan hari ini perkataan begitu luar biasa dampaknya. Maka dari itu hari ini, mari kita belajar menggunakan salah satu bagian tubuh yang Tuhan berikan begitu powerful untuk membangun satu sama lain. Amin. Amin. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat, takut akan Tuhan, mengenal, dan pengertian adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Kita sedang tidak berbicara mengenai pengetahuan saja. Buku Amsal tidak berbicara hanya mengenai kepandaian saja. Tetapi buku Amsal mau membawa kita lebih dalam untuk mengerti bahwa ini adalah isi daripada hati Tuhan. Ada yang tahu berapa panjang lapangan sepak bola? Berapa? 210. 110. Ada yang lain melawan Bapak Pendeta ini? 110 meter. Untuk mengetahui dan mengerti buku Amsal, saya berikan analogi yang sederhana. Untuk kita mengerti bahwa ini bukan tentang pengetahuan saja, tapi ini tentang kasih Tuhan. Bayangkan kalau di satu lapangan sepak bola dari titik A ke titik yang B, kita diminta untuk berjalan pelan saja. Tujuan utamanya adalah kita sampai ke titik B di sana. Tapi bagaimana kalau ada beberapa kondisi tambahan yang saya berikan? Ternyata di lapangan ini, waktu kita berjalan, terdapat ranjau. Tahu ranjau yang kalau diinjak dia meledak? Ada yang pernah injak? Ada ranjau di sana. Kalau yang awal tadi, gampang bro, saya bisa jalan itu pelan sekali juga nyampe ke titik B. Tapi kalau ada ranjau di sana, di tiap langkah, salah sedikit, kita bisa tewas. Salah sedikit kita bisa mati.
Saya tambahkan lagi kondisinya, jangan sedih. Ada bom memang di sana. Tapi untuk sampai ke sana saya berikan instruksi atau arahan. Di mana kita harus mendengar dengan baik instruksinya, di mana kalau ada perkataan yang muncul dari mulut saya, kita harus dengar-dengaran. Lebih mudah atau lebih susah? Ya sama aja bro, tapi susah-susah gampang lah. Ada map atau ada jalur yang lebih aman, tapi kondisinya sekarang yang menjadi tantangan bukannya bomnya lagi. Sekarang yang menjadi tantangan adalah cara kita mendengarkan instruksi atau arahan tersebut. Dan begitulah buku Amsal, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tujuan utamanya adalah membawa kita kepada keselamatan. Bukan hanya menjadi pintar. Bahkan orang di luar kekristenan hari ini tahu buku Amsal. Banyak yang membaca buku Amsal. Tetapi yang menjadi tujuan utamanya adalah membawa kepada keselamatan dan manfaat daripada buku Amsal dan seluruh firman Tuhan yang kita baca adalah menuntun kita semua di dalam pilihan hidup kita. Ribuan pilihan hidup hari ini yang kita lakukan setiap hari. 6.000 pilihan hidup tanpa kita sadari. Karena kalau kita salah melangkah, yang terjadi adalah kita bisa terjerat di ranjau dosa. Kalau kita salah memilih, kita bisa terjerat kembali kepada ranjau masa lalu, kenyamanan kita, hidup kita, masa lalu kita yang menjebak kita lagi. Karena faktanya kita masih hidup di dalam tubuh daging ini. Hari ini mau iblis liburan sekalipun, kita masih ada godaan nih. Dan kalau hari ini kita tidak benar-benar membaca dan mendengar firman Tuhan, jangan-jangan kita sudah berkali-kali terjerat di dalam ranjau dosa. Amsal ditulis untuk mengenal jalan Tuhan. Amin. Amsal ditulis untuk kita selamat. Saya cerita sedikit, beberapa hari yang lalu saya pergi ke satu minimarket dekat perumahan kami. Saya ajak anak saya yang umurnya hampir 4 tahun pergi. Jarak daripada rumah kepada minimarket itu sekitar 1 kilometer. Pulang pergi 2 kilometer. Dan kenapa saya ajak dia jalan kaki? Karena saat itu hujan. Gerimis, baru mulai gerimis. Saya ajak dia, kita jalan ke sana. Dia pakai payung sendiri, kecil, warnanya pink. Payung yang dia tidak akan berikan ke siapapun. Saya pakai payung saya, tentu bukan pink warnanya. Kita jalan. Dan anak saya memiliki kondisi di mana telinganya dia itu sangat sensitif kepada suara. Tiba-tiba kita lagi makan gitu di satu tempat, dia bilang ada suara sirine ambulans, Papa. Di mana kita belum dengar, dia udah dengar. Terus bener aja tiba-tiba ambulans lewat. Saking sensitifnya, salah satu hal yang disarankan adalah membantu dia mendengar suara-suara keras, termasuk kalau ada hujan, pakai payung supaya dia mendengar suara itu dan dia bisa lama-lama aman mendengar suara itu. Kita pergi, kita jalan, kita mulai jalan. Di luar perumahan, hujannya bukan gerimis lagi, hujannya menjadi badai tiba-tiba. Bayangkan jalan bersama anak kecil nih, 2 kilometer. Dia mulai tanya kepada saya, Papa ini gimana? Saya bilang gak apa-apa, jalan aja. Papa akan arahin Ruby di depan, Papa di belakang. Kita jalan, lalu di trotoar, di depan perumahan, di trotoar menuju minimarketnya, ternyata di trotoar itu ada garis kuning-kuning untuk orang-orang yang tunanetra. Nah, di pikiran saya adalah, Ruby kamu jalan di depan, Papa di belakang, ikuti jalur warna kuning. Ikuti jalur warna kuning. Jalannya pelan sekali, tapi nggak apa-apa. Jalan. Tapi namanya di Jakarta, biasanya di jalur kuning itu ada aja pokoknya.
Tiba-tiba adalah motor parkir, pernah lihat gitu? Lalu anak saya, bagaimana ini papa? Ingat ya, wisdom pertama yang saya kasih kepada dia adalah ikuti jalur kuning. Setelah ada motor, oke kita minggir lewat, hujan-hujan deras. Depannya lagi tiba-tiba ada lobang. Lobang. Bayangkan kalau saya cuma bilang, ikutin aja jalan. Udah masuk dia. Tapi saya arahkan lagi, kalau ada lobang, saya kasih dia warning. Karena wisdom seorang bapak yang lebih berumur ini, lebih tinggi dibanding anak kecil ini. Kurang lebih kita kembali ke rumah sekitar 1 jam. Bagi kita lama banget. Iya, bagi saya juga lama banget. Tapi sama dengan hidup kita hari ini. Hari ini kita bisa aja terjeblos. Bisa aja hari ini saya udah tahu kok arahannya, harus jalur kuning kan? Saya udah ngerti kok harus ikutin garis putus-putus yang berwarna kuning lurus itu kan? Tapi Tuhan lebih tahu, kadang jalan yang kita lihat mulus, Tuhan bilang jangan lewat situ, minggir dikit. Terkadang yang kita pikir kita sudah mengerti di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, gak ada apa-apanya dibanding apa yang Tuhan tahu. Hari ini kita bisa terhindar dari jerat maut kalau kita mau mendengar arahan dari firman Tuhan. Ada amin? Karena Amsal berbicara banyak soal kasih Bapa kepada anak. Ini soal kasih sayang. Ini bukan soal kita makin pintar. Ini tidak berhenti membuat kita tahu cara berjalan, tapi ini membuat kita mengerti siapa yang mengarahkan kita kepada keselamatan itu. Sampai rumah, istri saya nunggu di depan rumah karena dia bingung. Ini 2 orang ini kemana gitu. Dan sampai rumah Ruby, saya nggak lupa dia bilang, Papa makasih, Ruby senang bisa jalan di tengah hujan. Anak yang tadinya takut, menjadi anak yang berani melewati tantangan. Sama dengan kita hari ini. Amsal adalah buku yang secara sastra atau penulisannya memiliki pola yang kontras. Kalau kita baca buku Amsal, sering kita menemukan hal yang kontras bahkan dari 1 ayat saja. Pernah ketemu waktu kita baca? Yang satu berbicara tentang orang fasik, tiba-tiba bukan di ayat berikutnya, bahkan di 1 ayat yang sama berbicara tentang orang yang saleh. Buku Amsal mirip seperti teknik fotografi yang namanya juxtaposisi. Gak usah diingat, gak apa-apa, saya jelasin aja. Juxtaposition adalah teknik mengambil sebuah foto di mana hasil daripada foto tersebut memiliki makna yang lebih daripada 1. Bisa 2, bisa lebih. Dan inilah ayat-ayat di buku Amsal. Makanya waktu kita baca buku Amsal, ini maksudnya terlalu banyak maknanya, betul? Tapi inilah yang diperlihatkan secara jelas untuk kita mengerti bahwa di dalam pilihan hidup kita, ada banyak hal yang kita bisa ambil. Dan ada banyak maknanya. Salah satu komentari Bible juga mengatakan di Oxford Commentary, menjelaskan beberapa hal dasar dari buku Amsal. Saya nggak ambil banyak, saya ambil 1 saja. Saya pilih penjelasan yang kata-katanya paling sulit. Diskursus didaktika. Saya share ke istri saya, terus dia bilang, apa sih ini? Bingung dia. Tapi diskursus didaktika adalah artinya pemikiran atau pendapat yang teruji. Diskursus itu adalah kebenaran yang diuji, didaktika kebenaran yang dilakukan. Digabung menjadi buku Amsal. Lawan daripada didaktika adalah otodidak. Pernah dengar?
Tiba-tiba ada seorang bermain gitar, belajar dari mana? Otodidak. Tiba-tiba bisa aja bro, padahal dari YouTube. Itu kan sama aja diajarin. Kebanyakan orang yang bicara tentang otodidak, saya nggak pergi sekolah kok, tapi saya tiba-tiba bisa. Tapi ada ajaran yang diambil dari mana-mana. Didaktika berbeda lagi, buku Amsal dikatakan adalah sebuah tulisan atas kebenaran yang sudah teruji. Kalau dikatakan jelas seperti ini, seharusnya ini adalah firman yang kita pegang setiap hari. Karena kadang kita bisa salah melihat. Bahkan kita bisa salah melihat tentang buku Amsal. Orang bisa bilang buku Amsal adalah buku yang sporadis, kadang bicara A, kadang bicara B, kadang bicara C dan Z. Tapi buku Amsal ternyata adalah buku yang sangat-sangat terstruktur. Jemaat yang dikasih Tuhan. Amsal 10 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bijak hidupnya pasti benar karena dia jaga. Tidak ada kelaparan karena dia menjaga secara finansial, dia bisa makan, dia rajin, penuh berkat, mulutnya sumber kehidupan, dan pada akhirnya dia adalah orang benar yang memiliki akhir yang bahagia. Di Amsal yang sama, Amsal 10. Anak yang bebal, mau punya harta berapapun gak berguna. Anak yang bebal ditolak oleh Tuhan. Kalau anak yang bijak dia rajin, anak yang bebal pemalas. Kalau kita bisa lihat dari satu pasal Amsal saja, itu dijelaskan secara sangat terstruktur. Perbedaan pilihan daripada hidup. Jadi kalau hari ini kita bilang Amsal kurang jelas, Amsal sporadis, Amsal tidak struktur. Ayat pertama dari buku Amsal adalah temanya. Sisanya adalah isinya. Jadi kalau kita mau mengenal ini, pasal ini berbicara tentang apa, baca aja ayat pertama. Dan itu menjadi tema daripada buku Amsal. Buku Amsal berbicara juga banyak mengenai cara kita menggunakan mulut kita. Cara kita untuk bisa berkata-kata. Kata mulut 50 kali di-mention, kata lidah 19 kali, kata perkataan dan juga kata-kata 37 dan 6 kali. Kenapa berkali-kali di-mention? Karena saya percaya hari ini bagian tubuh yang dikasih oleh Tuhan ini kuasanya besar. Dia bisa memberkati, dia bisa mengutuk. Dia bisa membangun, dia bisa menghancurkan. Dia bisa memberikan semangat, satu sisi dia bisa membuat orang lain merasa hidupnya sudah selesai. Dari sini. Mungkin hari ini dari sini kita transfer ke jempol sekarang. Apa yang kita posting, apa yang kita ketik, apa yang kita upload hari ini, mungkin transfer dari dalam hati kepada mulut ke sini. Maka dari itu hari ini kita perlu belajar dari buku Amsal menggunakan lidah. Lidah orang bijak dikatakan mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Sebagai orang percaya, saat kita mengenal Tuhan, yang akan lahir daripada pengenalan akan Tuhan adalah mulut yang bijaksana. Amin. Bijaksana gimana bro? Berarti nadanya lebih tegas gitu ya bro. Bijaksana apakah berarti kosakata kita menjadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bijaksana yang Tuhan katakan adalah yang keluar daripada mulut kita bukan kebodohan. Yang keluar daripada mulut kita adalah bukan kata yang sia-sia. Yang keluar dari mulut kita seharusnya menjadi pohon kehidupan di mana ada buahnya.
di mana berguna dan bermanfaat. Poin pertama adalah mulut kita ini diberikan oleh Tuhan untuk memulihkan. Ada amin? Dan memberkati. Doa saya hari ini adalah kita dapat belajar menggunakan mulut kita untuk memberkati orang lain. Doa saya selesai dari ibadah ini, kita mau jadi orang-orang benar yang menggunakan mulut kita membuat orang pulih hari ini. Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bahasa Inggris daripada menjadikan mulutnya berakal budi adalah the mind of the wise instructs his mouth. Kita tahu bahwa saat kita baca firman, yang berubah pertama kali terjadi metanoia adalah cara kita berpikir. Dia rebuke kita, menegur kita sampai hati kita berubah. Dan hasil daripada itu semua mengarahkan apa yang kita katakan hari ini. Hati yang benar, hati yang kudus, yang diarahkan oleh firman, menjadikan mulut daripada kita itu pandai. Bukan menjadikan mulut kita licin. Licin itu artinya bisa bersilat lidah. Bro, itu orang itu mulutnya ini ya, licin. Beda dengan pandai. Pandai itu artinya apa yang kita katakan membuahkan pengetahuan untuk mengenal firman. Ada satu orang yang saya mau share, namanya Mayun. Dia 2 kali gagal ujian masuk universitas. Bahkan 30 kali ditolak melamar kerja termasuk di salah satu restoran. Dari banyaknya orang yang dites, hanya dia yang ditolak pada waktu itu. Dia berkata dan cerita bahwa saya dulu miskin, saya tidak berperawakan ganteng atau good looking, dan sangat buruk di dalam matematika. Dan orang berkata kepada dia hal yang sama. Orang katakan kepada dia, kamu tidak cukup pintar. Ini bukan dunia kamu. Dan berhentilah bermimpi. Namun sedari kejadian itu dia belajar bahasa di luar bahasa negaranya. Dia belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa yang lain. Dia pergi untuk belajar bahasa ke hotel untuk berbicara kepada turis-turis di negaranya. Dia pergi ke hotel. Dan suatu saat ada seorang turis dari Australia berkata kepada Mayun, sikap hati kamu itu hebat. Kamu berani dan punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Jika kamu terus belajar dan percaya, kamu akan mencapai hal yang hebat. Jangan biarkan kegagalan menentukan siapa dirimu. Tiba-tiba ada satu orang yang menggunakan mulutnya dengan bijaksana dan memulihkan. Kata-kata itu menjadi salah satu motivasi dalam hidup orang yang bernama Mayun ini. Sampai akhirnya dia diterima masuk ke universitas setelah 3 kali mencoba. Akhirnya dia melakukan perjalanan ke negara Amerika. Di sana pertama kali dia belajar internet dan pada saat itu, di tahun-tahun itu internet belum ada. Singkat cerita, di tahun 99 bersama temannya, Mayun mendirikan Alibaba. Mayun sekarang dikenal dengan nama Jack Ma. Sama juga dengan kita hari ini. Kita bisa bilang kita Kristen.
kita bisa bilang kita percaya Tuhan. Tapi apa kata-kata yang keluar lebih banyak dari mulut kita hari ini? Apakah perkataan kita menjadi berkat dan itu memulihkan orang lain? Atau justru perkataan kita menjadi kutuk dan itu menghancurkan orang lain? Penelitian di Jepang mengatakan 80% kata negatif daripada orang tua di Jepang, bukan di Indonesia ya, di Jepang. Sepanjang hidup mereka ingat. Dan penelitian yang lain mengatakan bahwa memori otak manusia menyimpan kata-kata menyakitkan dan negatif 5 kali lebih lama dibandingkan pujian. Jadi kalau kita berkata-kata yang negatif sekali, dia lebih lama tinggalnya dibandingkan pujian. Dan efek daripada kata-kata yang negatif bertahan sekitar 50 tahun. Berapa usia kita hari ini? Rata-rata? Bisa 60, 70, 80. Bapak Pendeta Alex mau hidup 120 tahun katanya. Jadi kalau hari ini kita berkata-kata yang tidak baik, sepanjang hidup orang itu akan dia ingat. Jadi berkat atau menjadi kutuk. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, Gereja Kristus di Indonesia cabang Jakarta, tidak boleh demikian terjadi. Yang Tuhan inginkan adalah bukan dua hal yang keluar, tapi satu, yaitu berkat. Ada satu orang yang saya bantu, dia cerita bagaimana dia dibesarkan. Dia cerita sepanjang hidupnya jarang sekali dia menerima kata-kata positif dari orang tuanya bahkan di sekitarnya. Isi daripada masa kecil dia hanya ada pukulan, makian, dan kata-kata yang meragukan kemampuannya dia. Satu hal yang dia bilang membuat saya sampai hari ini masih ingat adalah dia punya moto hidup. Biasanya moto hidup bagus-bagus ya. Dia bilang moto hidupnya adalah success is my best revenge. Dengan semua kata-kata yang meragukan saya, kesuksesan atau kalau saya sukses, itulah balas dendam terbaik saya. Yakobus 3 bicara tentang dosa daripada lidah. Kita bisa baca di rumah, satu pasal bicara tentang dosa daripada lidah. Hari ini, apa yang kita katakan sangat berkuasa. Mungkin yang kita katakan hari ini tidak langsung dampaknya. Mungkin bisa 1 hari, mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Dampaknya bisa kita lihat langsung, dampaknya bisa tidak kita lihat langsung, tapi itu akan tersimpan. Dan dua pilihannya, memberkati orang atau mengutuk orang. Mulut kita juga hari ini mari kita gunakan untuk menolong dan membangun. To help and to build. Amsal 10 ayat 13 sampai 14, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kata kebinasaan aja udah serem. Kata kebinasaan saja sudah menakutkan. Tapi dikatakan di ayat ini, kebinasaan yang ngancem lagi. Maut yang memang standby buat membunuh orang. Dan perkataan kita hari ini, tanpa kita sadari, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari bisa membunuh
orang lain. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kata jerat maut di bahasa Inggrisnya dikatakan the snares of death. Kalau mulut kita digunakan sembarangan, akan menjadi seperti jerat-jerat maut. Snares of death pada zaman buku Amsal ditulis dan sebelum buku Amsal ditulis, snares of death artinya adalah jerat yang digunakan untuk menjebak buruan. Memburu binatang. Kadang di dalam perang ada juga snares of death. Di dalam perang digunakan untuk menjebak orang hingga orang itu mati. Dan hari ini sama. Mulut kita kalau hari ini tidak dipimpin, diarahkan oleh firman Tuhan di dalam kebijaksanaan, itu bisa jadi jebakan membunuh orang lain. Mungkin gak langsung. Mungkin beberapa hari dan itu menjebak orang itu. Hari ini mulut kita mungkin menjadi mengeluarkan perkataan yang justru menyandung orang lain untuk tidak kenal Tuhan. Mulut kita. Hari ini kita di tempat bekerja. Apa yang sering kita katakan itu diingat oleh orang lain. Jadi bagaimana hari ini kita menggunakan mulut kita? Saya berikan 4 miliar pada kita semua. Dan 4M ini mudah-mudahan lebih berharga ya. Bisa dicatat, bisa difoto ayat-ayatnya, saya tidak akan tampilkan ayat-ayatnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Saat kita di dalam lingkungan hubungan yang dekat atau orang-orang yang akrab dengan kita di dalam kita berkeluarga, suami dengan istri, anak kepada orang tua, atau kita kepada saudara-saudara kita juga perlu menggunakan mulut kita dengan bijak. Yang pertama adalah menunduk. Saya nggak bilang setiap kali kita bicara kita gini, gaya. Tapi menunduk di sini adalah merendahkan hati. Saat kita berkonflik, kita punya masalah dengan orang lain, pertama kali yang paling sulit dilakukan adalah rendah hati. Saat kita punya konflik dengan orang-orang di sekitar kita yang dekat, di circle yang dekat, yang paling sulit pertama dilakukan adalah tidak sombong. Dan saat konflik ada, mari kita mendengar, kita memahami, karena tujuan daripada Tuhan berikan satu sama lain. Yang Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kita untuk menjalin kasih. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya, seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tujuan utama daripada kita memiliki hubungan satu sama lain dan kita menggunakan perkataan kita adalah memulihkan. Saat kita punya masalah dengan orang lain, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya hubungan saya dengan dia pulih. Dan kita gunakan kata-kata kita. Tujuan utamanya bukan menang. Kadang kita mau menyelesaikan masalah dengan perkataan kita, tapi tujuan kita adalah menang. Tujuan kita bukan memulihkan satu sama lain. Kadang di satu kondisi, di satu situasi yang terjadi dalam keluarga kita hari ini mungkin masalah utamanya adalah kita mengalah untuk pulih. Bukan memaksakan untuk menang. Di dalam keluarga, halo orang tua? Halo orang tua? Oh, banyak ya orang tua di sini ya. Saya tanya, kita mau menang atau mau pulih?
Halo orang tua, mau menang atau pulih? Amin. Ini ya di tag ya videonya ya. Siapa aja yang bilang tadi? Halo suami. Belum ditanya udah pulih dia. Kepada istri, kita mau menang atau mau pulih? Ya ada suara menang tuh tadi. Hai istri-istri. Hai istriku yang di belakang. Mau menang atau pulih? Pulih, amin. Halo anak-anak muda, ada anak-anak muda sini? Amin. Ada teens? Wih, luar biasa. Mau menang atau pulih sama orang tua? Ah, masa sih? Sekali lagi, tujuan kita punya hubungan satu sama lain, pergunakan kata-kata kita untuk memulihkan. Amin. Kalau tujuan kita menang, pasti akan ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, pasti ada yang mau balas dendam. Kalau ada yang mau balas dendam, nah nggak kelar-kelar deh pokoknya. Dan nggak akan pulih. Tidak akan pernah pulih. Tadi di dalam lingkungan yang dekat. Di dalam kita, di tempat kerja, di lingkungan yang kita nggak kenal, di dalam kita berperilaku, kita ke bengkel, kita bertemu dengan orang yang kita nggak kenal pun, teknisinya kita berbicara. Jadikan kesempatan di mana kita bisa jadi contohan dan terang dengan mulut kita. Tegas, tunjukkan integritas. Jangan cuma jadi orang Kristen di ruangan ini. Jangan berhenti jadi orang percaya hari Minggu. Tapi tunjukkan integritas kita. Nggak ada yang melihat sekalipun kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Enggan hidup curang. Karena dalam hidup curang, orang bisa, ini kok katanya Kristen dia. Kok mulutnya curang? Kok perilakunya tidak sama seperti apa yang firman katakan? Gunakan kesempatan untuk bersaksi. Dimanapun kita bisa bersaksi kok tentang kebaikan Tuhan. Yang diceritain jangan tentang tempat bakso makan yang enak, jangan. Ceritain Tuhan baik dalam hidup. Ceritakan bahwa, tahu nggak saya baca firman hari ini dan itu membantu saya. Mungkin kita ketemu orang yang bukan dari latar belakang yang tidak sama mungkin hari ini. Tunjukkan daripada perilaku kita. Ajak siapapun dan yang terakhir adalah kita siap ditolak tanpa sakit hati. Kalau kita sudah ajak, kita sudah tabur benih, biarkan Tuhan yang mengubahkan orang itu. Yang mengubahkan orang lain bukan kita kok. Tuhan yang mengubahkan. Salah kalau kita hari ini bilang saya mengubahkan, karena Tuhanlah yang mengubahkan orang lain. Amsal 11 ayat 30, ada orang yang, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Jadi kalau hidupnya benar, it becomes fountain of life. Minggu lalu Pendeta Frankie bicara tentang fountain of life. Gihon. Di mana pada masa Israel ada mata air yang dialirkan. Hidup orang benar mengalir seperti itu. Dan membawa kehidupan. Every word that comes from godly and wise person are meant to build and to bless others. Pada akhirnya setiap kata yang keluar dari mulut orang yang mengenal Tuhan dan yang berhikmat akan membangun dan memberkati orang lain. Perkataan kita di dalam hidup kita hari ini, perkataan saya dan saudara, memiliki dua sifat saja. Satu, dia sementara, karena kita katakan kita bisa lupa, dia lenyap, tapi dia kekal mungkin di hidup orang lain.
Tapi perkataan kita juga kekal, karena Tuhan bilang, semua kata sia-sia, Tuhan catat. Matius 12 ayat 36 katakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi, akhirnya setiap kata yang keluar dari mulut kita biarlah itu memulihkan. Amin. Biarlah itu memberkati. Biarlah apa yang kita katakan ini menolong orang lain dan membangun satu sama lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menuntun kami kepada keselamatan. Di dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam kami berkata-kata dan menggunakan mulut kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menjadikan pribadi kami semakin bijak dan memilih untuk menggunakan mulut kami Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk memulihkan orang lain. Dan biarlah kami menjadi terang dan orang bisa melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Biarlah firman ini bisa membantu kami, membuat kami semakin bijak, berhikmat, karena kami tahu Tuhan, arahan dari Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.